Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'a rusdah amma ba'd. Eh, Ketemu lagi di kelas online balaghah kita, yang mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Ini yang hadir baru satu. Ini siapa ini? Atas nama Fadel nih. Kemarin kayaknya nggak ada. Eh, Gimana, Hei? ya, izin Ustadz, ini saya baru dapat infonya. Jadi saya sudah daftar kayaknya dari 3 bulan lalu atau 2 bulan lalu. Cuman Oh ini iya, Taki. Tapi kalau masuk grup, sudah dari pertemuan pertama. saya sudah di grup, cuman saya baru baca grupnya ternyata. Oh Jadi alah, baik 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 ya, Aki. Nggak apa. Itu udah ada link YouTube. Nah, bisa disimak Aki ya. iya, tiap saya Oke, sudah tadi cek. siap Aki. Panggilannya emang Aki Fadel. Iya, saya Fadel. Ya. Siap Aki Fadel. Oke, selamat datang juga Ukti Nala, di Indi dan seterusnya, seterusnya ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Setelah kita bahas, ini masih dalam pembahasan ilmu ma'ani ya. Nah, yang mana kita kemarin sudah bahas isnad, kemudian dilanjutkan musnad ilah, kemudian juga musnad. Nah, untuk hari ini kita akan belajar apa namanya tentang muta'alliqatul fi'il. Setelah musnad ilah, musnad, kita nanti ke muta'alliqat. Oh iya, suara saya terdengar dengan baik nggak teman-teman? Di sini hujan deras soalnya. Terdengar? Jelas. Oke, alhamdulillah. Sedang hujan deras di sini. Oke, kita ke muta'alliqatul fi'il. Nah, oke. Sama seperti kemarin pembahasan musnad ilah dan juga musnad, kita bahas dulu siak itu sigotnya. Yang bisa kita sebut sebagai muta'alliqatul fi'il itu apa aja? Kalau musnad ilah kan kemarin mencakup di sana ada namanya mutada, kemudian fa'il, naibul fa'il, dan isimnya kana, isimnya inna. Nah, yang mencakup musnad kemarin ada fi'il, maklum ataupun majhul, kemudian ada khobar, khobarnya kan ataupun khobarnya ini atau khobarnya mutada dan seterusnya. Nah, di sini pun sama, yang kita bahas sigotnya, baru nanti akhwalnya atau keadaan-keadaan yang nanti terdapat dalam muta'alliqatul fi'il. Nah, kita bahas terlebih dahulu terkait sigotnya. Yang masuk dalam kategori muta'alliqatul fi'il itu adalah al-mafa'il khamsah. Maf'ul yang 5. Maf'ul yang 5 itu berarti apa aja? Ya mencakup maf'ulun bih, maf'ulun apalagi berarti maf'ulun mutlak, maf'ulun li ajli, maf'ulun ma'ah, sama maf'ulun fih. Nah, itu sudah 5 ya. Maf'ul khamsah. Jadi semua maf'ul itu nanti masuk di muta'alliqatul fi'il. Kemudian juga yang termasuk muta'alliqat adalah syibuhul mafa'il. Syibuhul maf'il itu berarti apa? Yang menyerupai maf'ul. Yaitu apa saja di sini? Ada dua ya, yaitu apa? Hal dan juga tam. Ya, ini disebut dengan namanya syibuhul mafa'il. Syibuhul mafa'il. Oke. Contohnya apa berarti muta'alliqatul fi'il? Nah, contohnya ini nasara at-talibu al-ustada. Nah, al-ustad. Nah, di sini dia disebut dengan muta'alliqatul fi'il karena dia sebagai maf'ulun bih. Nah, saya garisin tebal. Nasran juga muta'alliqatul fi'il karena dia maf'ulun mutlak. Ito'atan muta'alliqatul fi'il juga karena dia sebagai apa namanya maf'ulun lah atau maf'ul ajlih ya. Subahan juga muta'alliqatul fi'il karena dia sebagai maf'ul fih atau dzaraf. Watulu asyamsi ini juga muta'alliqatul fi'il. Kenapa? Karena dia disebut dengan apa namanya maf'ulun ma'ah. Nah, adapun mukhlisan ini berarti apa? Sebagai hal. Berarti dia juga tergolong muta'alliqatul fi'il. Nah, jadi ini adalah muta'alliqatul fi'il semuanya teman-teman. Jadi yang termasuk muta'alliqatul fi'il itu apa? Berarti ada mafa'il khamsah, maf'ul yang 5, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul lah, maf'ul fih, nah, juga maf'ulun ma'ah. Plus 2 syibuhul mafa'il itu apa? Hal dan juga tamyiz. Nah, itu sigotnya. Kemudian sekarang akhwalnya, keadaan-keadaan yang meliputi atau yang terdapat dalam muta'alliqatul fi'al. Ada berapa di sini? Di sini tertulis ada 4. Itu dzikr,
muta'alliqatul fi'il itu disebutkan. Kemudian juga hadaf muta'alliqatul fi'il itu dibuang. Misalnya harusnya kan fi'il muta'alliq itu butuh maf'ul bih. Tapi kenapa kok maf'ul bihnya dibuang? Nah, berarti nanti di hadaf ya. Kemudian takhir, maf'ul bih diakhirkan atau mafail yang lain diakhirkan, nggak harus maf'ul bih juga. Nah, kemudian takdim, maf'ul bih atau maf'ul yang lain itu didahulukan. Nah, itu adalah berbagai keadaannya. Jadi ada empat ya. Muta'alliqat disebutkan, muta'alliqat dibuang, muta'alliqat diakhirkan, dan juga muta'alliqat didahulukan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang dzikr dulu. Maf'ul bih disebutkan atau maf'ul yang lain disebutkan yang tercakup dalam istilah muta'alliqat ya. Kapan itu ya li ifadati talabus, karena dia berfaedah, itunya ada kaitan gitu. Disebutkan karena memang ada kaitan. Contoh di sini harus disebutkan al ustada, atau di sini disebutkan al ustada. Kenapa? Karena kita ingin memberikan tahu atau memberikan informasi ke mukhatab kita bahwasannya seorang murid itu menolong guru. Nah, gurunya ini adalah salah satu yang pengen kita sebutkan. Biar apa? Biar mukhatab kita itu dapat informasi bahwasannya yang ditolong murid itu adalah guru. Nah, seperti itu. Pun demikian, kita menyebutkan maf'ul mutlak kalau kita rasa dengan penyebutan itu nanti ada faidah, ada informasi yang kita ingin sampaikan ke mukhatab. Contoh nasron, di sini merasa perlu kita sebutkan nasron. Si mutakalim merasa perlu menyebutkan nasron untuk mempertegas bahwasannya benar-benar si murid itu menolong, nggak yang apa gimmick-gimmick gitu nolongnya, benar-benar sungguh-sungguh. Nah, kemudian juga merasa perlu si mutakalim untuk menyebutkan itaatan, bahwasannya si murid tadi menolongnya itu didasari dengan rasa taat kepada gurunya, itaatan lahu. Jadi menolong guru misalnya mengangkat meja, karena didasari rasa taat kepada gurunya. Kemudian sobahan. Nah, kenapa sih harus disebutkan maf'ul bih dalam hal ini, maf'ul fih maksud saya? Disebutkan maf'ul fih atau dzarab dalam hal ini sobahan? Ya, karena si mutakalim atau pihak yang berbicara itu merasa perlu untuk memberitahu kepada mukhatabnya bahwasannya pekerjaan menolong yang dilakukan oleh murid kepada guru tadi dilaksanakan pada waktu pagi hari sobahan. Maf'ul ma'ah juga sama, disebutkan untuk menjelaskan kepada mukhatab bahwasanya nolongnya si murid tadi itu watul asyamsi, apa namanya, bersamaan dengan terbitnya matahari. Nah, gitu. Mukhlisan juga sama, ini jadi hal ya. Merasa perlu menyebutkan mukhlisan li ifadat talabus, ada faedahnya di sana. Biar si mukhatab itu mendapatkan informasi bahwasanya murid itu tadi menolongnya adalah ikhlas. Jadi saya ulang, disebutkan kata ustadz, nasron, itoatan, sobahan, dan terusnya, itu dalam kaitannya ilmu balaghah, utamanya ilmu ma'ani, itu punya tujuan, yaitu tujuannya adalah liifadatit talabus, untuk memberikan faidah bahwasanya di sana ada kaitan antara maf'ul bih, maf'ul mutlak, dan seterusnya dengan berita yang ingin disampaikan. Gitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Nanti setelah hadap, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan. Oke, itu alasan kenapa kita perlu menyebutkan muta'alliqat. Jadi kalau kita merasa perlu ada sesuatu yang ingin kita sampaikan, ya udah sebutkan aja muta'alliqat, entah kita mau menyebutkan maf'ul bih dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang apa alasannya kita tidak menyebutkan muta'alliqat, atau dalam hal ini ya maf'ul bih dan saudara-saudaranya? Nah, di sini setidaknya ada beberapa alasannya. Kenapa muta'alliqat itu tidak disebutkan? Nah, di sini sedikit saya kecilkan ya. Oh, kecilannya. Apa 100, nanti kita geser-geser aja. Oke, di sini ada macam-macam alasannya ya. Yaitu yang pertama tamim, yang kedua adalah tangzil fi'il muta'addi manzilatal fi'il lazim. Enggak panjang keterangannya ya. Kemudian adalah liri ayatil fasilah, kemudian li tafhim ba'dal ibham, yang seterusnya adalah lil ikhtisar. Jadi ada beberapa alasan di sana. Nah, mari kita bahas satu-satu dari yang pertama, yaitu takmim.
Kenapa kita tidak menyebutkan atau dalam keadaan apa sih kita tidak perlu untuk menyebutkan muta'alliqat? Dalam hal ini maf'ul bi dan saudara-saudaranya ya. Nah, contoh di sini teman-teman. Nah, takmim itu adalah apa? Kita menghendaki mana umum. Kayaknya nggak usah disebutkan maf'ul bih-nya deh. Nah, karena kalau disebutkan maf'ul bih kesannya spesifik padahal kita ya pengennya umum aja gitu. Contoh di sini teman-teman, wallahu yad'u ila dari salam. Allah itu mengajak-ngajak untuk sampai ke dari salam dalam surga ya, atau rumah keselamatan, desa keselamatan. Nah, di sini tanpa sebutkan maf'ul bih. Kalaupun mau disebutkan ya sudah pasti adalah setiap orang. Nah, Allahu yad'u kulla ahad ila dari salam. Sebenarnya gitu. Jadi Allahu yad'u kulla ahad ila dari salam. Tapi di sini tidak disebutkan kulla ahadnya ya. Kenapa? Ya nggak disebutkan pun ini sudah punya arti umum. Nah, gitu. Jadi Allahu yad'u ila dari salam. Siapa yang diajak Allah ya nggak mungkin hanya umat Islam aja yang diajak Allah masuk ke surga ya semuanya. Kan petunjuk Islam itu untuk semuanya, tidak hanya untuk etnis tertentu, suku tertentu. Nah, jadi untuk semuanya. Jadi di sini ya da'u yang mana kita tahu dalam ilmu nahwu ya da'u adalah fi'il mutaati yang harusnya idealnya di sana ada maf'ulun bih. Nah, tapi di sini tidak disebutkan. Kenapa? Alasannya di sini yaitu alasannya adalah li takmim karena kita menghendaki makna umum di sana. Nah, seperti itu. Contohnya ya apa misalnya? Eh, ya dalam keseharian bisa aja seperti ini. Saya tadi mengajar, nah di kelas itu, di kelas itu bukan maf'ul bih teman-teman ya. Di kelas itu ya tempat, nah keterangan tempat. Nah mengajar itu kan sebenarnya butuh objek, kata kerja transitif kan dia sebenarnya. Nah mengajar itu kan harus ada objeknya, siapa yang diajarkan seperti itu. Tapi di situ dalam kita keseharian kita tidak atau kita sering tidak menyebutkan objeknya ya kenapa ya nggak perlu karena ya sudah mafhum yang saya ajar itu nggak cuma satu persatu orang tapi semua murid ya, yang emang ada di kelas tersebut. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia pun sering terjadi seperti itu. Alasannya saya ulangi itu adalah di takmim. Kemudian alasan kedua kenapa muta'alliqat maf'ul bih dan saudara-saudaranya itu tidak disebutkan adalah litangzil fi'il muta'addi mangzilatal fi'il lazim. Jadi untuk meletakkan kedudukannya fi'il muta'addi pada tempatnya fi'il lazim. Jadi kita berlakukan fi'il muta'addi tadi sebagaimana fi'il lazim yang tidak butuh terhadap maf'ulun bih. Nah, kenapa? Karena adami ta'alluqil gharad bidzikril maf'ul. Nah, karena memang kita itu tujuannya hanya untuk menyebutkan aktivitasnya atau kata kerjanya. Tujuan kita hanya itu. Kita tidak menghendaki untuk menyebutkan objeknya itu nggak jadi pokok pembahasan kita seperti itu. Contoh di sini ya. Nah, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, hal yastawi apakah sama alladzina ya'lamun, orang-orang yang tahu wal ladzina la ya'lamun dan orang-orang yang enggak tahu. Nah, fal mana hal yastawi man lahum ilmun wa man la ilma lahum. Nah, di sini yang jadi pokok pembahasan atau yang jadi contoh adalah kata ya'lamun, teman-teman. Kata ya'lamun dan juga la ya'lamun. Kenapa? Karena dalam pembahasan nahu alima ya'lamu itu termasuk fi'il muta'addi. Fi'il yang butuh terhadap maf'ul bih, yang artinya kan tahu atau mengetahui. Nah, mengetahui itu kan butuh yang namanya maf'ul bih. Saya mengetahui kehadiran Zaid. Nah, alim tu hudura Zaidin. Nah, alim tu fi'lun wa fa'il, hudura maf'ul bih wa huwa mudhaf, Zaidin mudhafun ilaih. Jadi di sana alima ya'lam itu yahtaj ilal maf'ul bih, butuh terhadap maf'ul bih. Nah, tapi di Quranil Karim, kitab suci kita semua, di sana Allah berfirman tanpa ada maf'ul bih. Alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Nah, apa yang diketahui di sini kok nggak disebutkan? Padahal alima ya'lamu itu butuh terhadap maf'ul bih. Nah, alasannya adalah ini. Karena li adami ta'alluqil gharad, teman-teman. Ya karena bukan itu pokok pembahasan kita. Bukan itu yang ingin disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu cuma ingin memperbandingkan. Nggak sama loh orang yang tahu sama orang yang nggak tahu. Nah, nggak usah disebutkan tahu apa itu nggak usah.
Intinya kan yang jadi pokok pembahasan apa? Gak sama orang yang tahu sama orang yang tidak tahu. Nah, gitu. Seperti itu teman-teman. Atau dalam keseharian kita misalnya, apa yang kamu lakukan tadi di warung, misalnya gitu. Terus kita cuma jawab, saya tadi makan dan minum. Nah, udah itu aja. Padahal dalam bahasa Indonesia, gramatikal bahasa kita semua ya, makan itu adalah kata kerja transitif yang butuh terhadap objek. Pun demikian minum, minum apa, makan apa, itu kan butuh terhadap objek. Tapi kita gak sebutin makan apa, minum apa. Apa yang kamu lakukan di warung? Saya makan dan minum. Nah, kenapa kita tidak menyebutkan objeknya di situ? Karena tujuan yang ditanyakan oleh orang yang si penanya tadi adalah aktivitas kita, bukan apa yang kita makan. Jadi kita nggak ada gorot, li adami ta'alluqil gorot, bidzikril maf'ul. Kita nggak ada tujuan khusus kenapa harus menyebutkan maf'ul bihnya. Karena toh itu nggak penting bagi si penanya. Si penanya cuma pengen tahu kita ngapain di warung. Nah, seperti itu. Itu adalah li tangzil fi'il muta'addi manzilatal fi'il lazim li adami ta'alluqil gharad bi dzikril maf'ul. Oke, yang selanjutnya adalah alasan kenapa sih maf'ul bih dibuang. Itu adalah li riayatil fasilah. Nah, untuk menjaga keselarasan bunyi fasilah. Ini biasanya di karya-karya sastra ya. Termasuk di Quranul Karim, kitab suci kita semua itu banyak terjadi li riayatil fasilah. Fasilah itu kalau di Quran ya ayat. Cuma kalau di karya sastra umumnya ya fasilah itu ya akhir suatu bacaan. Kata sebelum titik lah. Itu namanya adalah fasilah. Jadi biar fasilahnya itu bunyinya sama gitu teman-teman. Bunyinya sama. Contoh, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Oke, di sini sedikit saya tambahkan contoh, bukan tambahkan sih, tambahkan penjelasannya biar lebih ada visualisasi. Jadi sebenarnya teman-teman, ini ada maf'ul bih yang dibuang. Jadi sebenarnya adalah bentar, kolaka. Nah, sebenarnya seperti teman-teman. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qolaka. Nah, jadi sebagaimana di sini ada ka, nah, di sini juga ada ka sebenarnya. Karena baik itu wada'a ataupun kola, keduanya butuh terhadap maf'ulun bih. Nah, kenapa kok yang kola di sini, contoh di sini ya, itu nggak disebutkan domirkannya? Ya karena nanti nggak selaras fasilahnya. Jadi kita harus tahu ayat sebelumnya teman-teman. Jadi untuk menjaga biar bunyinya itu sama dengan ayat atau fasilah sebelumnya atau fasilah setelahnya. Itu namanya liri adil fasilah untuk keselarasan bunyi. Kalau dilafalkan itu biar bagus. Boleh dibantu mungkin teman-teman apa ayat sebelumnya ya? Oh iya, wadduha ini ya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu kan semuanya berakhiran alif bengkok atau berakhiran alif lainah. Wadduha, alif bengkok. Kemudian wal laili idza saja alif bengkok. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Alif bengkok juga. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, itu kan semuanya selaras teman-teman. Nah, semuanya selaras. Nah, di sini sebenarnya itu nggak selaras dalam artian sebenarnya kolaka bukan kola. Nah, tapi kenapa kok di sini domir k-nya dibuang? Domir k-nya dibuang ya karena biar bunyi akhir ayatnya atau dalam hal ini adalah bunyi fasilahnya ya itu sama. Jadi alasan membuang maf'ul bih biar terlihat indah, biar bunyi fasilahnya sama. Seperti itu. Oke, dua alasan lagi teman-teman. Alasan yang selanjutnya adalah di tafhim ba'dal ibham untuk menjelaskan sesuatu yang sebelumnya tidak jelas. Di tafhim ba'dal ibham. Oke, contohnya di sini apa? Walau sya'a lahadakum ajma'in. Jadi yang menjadi contoh ini teman. Sya'a maaf. Salah ada sih sya'a. Sya'a itu kan dia menghendaki. Nah, menghendaki itu kan kata kerja yang mutaati.
fi'il mutaaddi yang butuh terhadap maf'ul bih atau objek. Nah, kenapa kok sya'a di sini tidak butuh terhadap objek? Butuh juga sebenarnya, cuma kenapa kok nggak disebutkan? Nah, kenapa kok dibuang? Nah, alasannya dalam balaghah di sini dibahas adalah litafhim ba'dal ibham. Maksudnya gimana? Karena sebenarnya nggak usah disebutkan, toh nanti akan disebutkan juga, akan jelas juga. Meskipun sebelumnya nggak jelas, nggak disebutkan, tapi toh nanti jelas juga. Jelas, kok bisa jelas? Ya, karena di sini ada jawabnya. Jadi polanya untuk yang ditafsir badal ibham di sini adalah ada syarat, di sini terwakili dengan lau ya. Kemudian jawab, ada jawab. Yang mana jawabnya itu secara nggak langsung menjelaskan apa yang tadinya terbuang dalam hal ini maf'ul bihnya gitu. Jadi kita kalau membuat contoh pola yang ditafsir badal ibham ya, tinggal kita tambahkan adat syarat, kemudian fiil, umumnya itu sya'a ya, atau yang semana dengannya, roda yuridu dan seterusnya. Dijawabnya nanti disusul dengan sesuatu yang apa namanya itu bisa menjadi katakanlah clue terhadap maf'ul bih yang dibuang. Contoh seperti ini tuh. Di sini nggak ada tuh maf'ul bihnya sya'a. Nah, terus mana maf'ul bihnya sya'a? Kenapa nggak disebutkan? Nah, karena toh akan terjelaskan dengan setelahnya, yaitu apalah hadakum. Kalau dia di sini sya'a kan dia ya. Kalau dia mau, Allah akan apa namanya menunjukkan kepada kalian. Bukan ya. Kalau dia itu mesti Allah ya. Kalau Allah mau, lahada, maka Allah akan memberikan petunjuk terhadap kalian. Jadi kalau Allah mau memberikan petunjuk, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kalian. Nah, secara nggak langsung, di sini kan sya'a maksudnya apa? Jika Allah mau menunjukkan kalian, seperti itu, maka Allah akan menunjukkan kalian. Nah, di sini terjelaskan kata maf'ul bih yang dibuang yaitu hidayah. Lau sya'a hidayah takum berarti ya. Lau sya'a hidayah takum. Kalau Allah toh toh ingin atau menghendaki petunjuk kepada kalian, lahadakum ajmain, maka Allah akan menunjukkan kepada kalian. Jadi meskipun toh nggak disebutkan, itu sebenarnya sudah bisa terjelaskan dengan apa yang jadi jawab setelahnya. Gitu, teman-teman. Contoh ya, jika kamu mau mie, apa nggak usah disebutkan ya, kan ini membuang maf'ul bih. Jika kamu mau, nah, akan saya belikan sepatu misalnya. Jika kamu mau, akan saya belikan sepatu. Nah, di situ ada objek yang dibuang, berarti apa? Sepatu. Jika kamu mau sepatu, nah akan saya berikan sepatu. Nah, sepatu yang pertama nggak disebutkan. Kenapa? Karena nanti toh dia akan terjelaskan dengan kata yang setelahnya, kata yang ada di dalam konteks jawabnya tadi, gitu. Nah, itu namanya istilahnya adalah litafhim ba'dal ibham. Kalau kamu mau, saya akan belikan sepatu. Maksudnya kalau kamu mau sepatu, nah, nanti saya belikan sepatu. Nah, itu contoh litafim badal ibham. Selanjutnya adalah ikhtisar, teman-teman. Untuk apa? Untuk meringkas. Nah, untuk meringkas. Jadi Robbi arini angzur ilaih. Ini kalau nggak salah, saya lupa nggak ngecek tadi. Ucapan Nabi Musa ala swab ya, teman-teman. Nanti kalau ternyata saya keliru bisa diluruskan. Wahai Allah hari ini, tunjukkanlah atau perlihatkanlah kepadaku angdur ilaika, maka saya akan melihatmu, maka saya bisa melihatmu, maksudnya gitu. Di sini aroyuri itu adalah fiil yang butuh terhadap maf'ul bih. Perlihatkanlah. Nah, apa yang perlu diperlihatkan? Ya, di sini kita itu bisa tahu dari konteks setelahnya angdur ilaika. Saya bisa melihatmu. Nah, berarti di sini Nabi Musa ingin ditunjukkan apa? Itu ingin ditunjukkan zatnya Allah, ingin melihat Allah. Nah, seperti itu. Jadi di sini maf'ul bihnya sebenarnya adalah Robbi arini dzataka. Wahai Allah, tunjukkanlah atau perlihatkanlah kepadaku zatmu. Maka dari situ saya bisa angdur ilaika, saya bisa melihat kepadamu. Tapi nggak usah disebutkan kenapa. Harusnya dalil ikhtisar. Karena kalau toh nggak disebutkan, itu sudah bisa mafhum dan dia jadinya lebih lebih ringkas. Nah, seperti itu.
Sampai sini dulu teman-teman. Takhir sama takdim nanti setelah ini. Nah, oke. Silakan Akhi Fadel, Uti Fida, atau Uti Indi. Barangkali ada yang ditanyakan. Agak panjang tadi ya. Ada yang tanyakan nggak? Atau lanjut dulu kalau nggak ada? Lanjut Belum. dulu. Oke, lanjut dulu ya. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Berarti sekarang kita ke dua akhwal yang terakhir. Yaitu apa? Takhir sama takdim. Kapan suatu maf'ul bih itu diakhirkan? Kapan diletakkan di awal, diawalkan. Takhir jelas cuma satu lil asli ya, karena kenapa kok ditakhir ya? Memang fitrahnya maf'ul bih atau takdirnya maf'ul bih itu asalnya adalah di akhir. Jadi itu memang asalnya. Alasannya cuma satu lil asli. Nah, ini yang takdim adalah alasan, terdapat alasan-alasan lainnya. Terus pada kondisi apa maf'ul bih itu bisa kita letakkan di awal, diletakkan di awal. Nah, di sini ada beberapa sebab. Yang pertama adalah litaksis. Litaksis berarti apa? Untuk mengkhususkan makna fiil kepada maf'ul. Jadi biar lebih khusus gitu, lebih khusus. Contohnya di sini adalah iyyaka na'budu. Nah, ini nanti sedikit nyambung sama bab qasar. Nanti kita di sini satu bab lagi ya, yaitu qasar. Nah, cuma di sini kita fokus dulu ke muta'alliqat. Nah, iyyaka itu adalah sebagai maf'ul bi, domir berupa domir munfasil maha nasab ya. Na'budu fi'il wa fa'il takdiruhu nahnu. Jadi nyimpan fa'il nahnu muqaddar ya. Nah, iyyaka na'budu artinya apa sih? Di sini punya makna taksis teman-teman. Jadi ketika maf'ul bih letaknya di awal, itu berarti secara nggak langsung itu mengkhususkan. Jadi sebenarnya kan bisa pula polanya adalah na'buduka. Na'buduka, saya menyembahmu. Na'buduka, saya menyembahmu. Iya karena na'budu juga sama sebenarnya secara arti itu saya menyembahmu, saya menyembahmu. Na'buduka, iya karena na'budu itu sebenarnya sama. Cuma bagi orang yang sudah pernah belajar bawah, nah itu tahu perbedaannya. Karena perbedaan itu dirasa teman-teman. Jadi kalau iya karena na'budu itu dia punya kekhususan, tujuan khusus kan. Jadi sebenarnya itu bisa kalau secara arti itu bisa kita tambahkan hanya. Dari iyakah hanya kepada engkau. Nah, itu kami menyembah. Jadi ketika maf'ul bih letaknya di awal, di antara alasannya itu adalah untuk taksis, untuk mengkhususkan iya karena hanya kepada engkau kami menyembah. Sedangkan kalau na'buduka nggak bisa kita tambahkan hanya. Kenapa? Ya karena di sana nggak bisa dibuat faedah taksis. Kalau na'buduka itu nggak ada faedah taksis di sana. Termasuk ucapan seorang suami atau seorang cowok ke cewek misalnya, uhibbuki. Nah, kalau uhibbuki di sana nggak ada faedah taksis, jadi cuma saya cinta kamu. Nah, tapi kalau iyaki uhib, nah berarti hanya kepadamu aku mencintai. Jadi kalau maf'ul bih yang di depan-depan tuh, nah itu punya faedah taksis kebanyakan teman-teman. Jadi apa? Untuk mengkhususkan. Nah, jadi beda rasa antara uhibbuki sama iyaki uhib pun demikian beda rasa antara iya karena budu sama nak buduka. Itu untuk taksis. Nah, selanjutnya alasan berikutnya kenapa takdimul maf'ul alal fi'lin wa fa'il itu adalah lil ihtimam karena kita itu menganggapnya penting, menganggap penting. Contoh Muhammadan ittabatu, kepada Muhammad saya ikut, kepada Muhammad saya tabi, saya ikut. Nah, seperti itu namanya adalah lil ihtimam karena kita menganggapnya penting. Jadi ittaba'tu Muhammadan, saya ikut Muhammad. Muhammad dan ittaba'tu, saya ikut Muhammad juga. Cuma karena kita menganggap Muhammad atau Nabi Muhammad itu penting, jadi kita dahulukan. Itu berasa sastranya. Kalau orang sudah pernah belajar balaghah itu berasa. Atau tujuan dari tabarruk karena kita ingin bertabarruk, mengambil berkah, mendapatkan berkah. Nah, misalnya talau tuh Quranan Kariman, saya membaca Quran Karim. Nah, boleh sebenarnya teman-teman. Tapi karena kita ingin mendapatkan berkah, kita letakkan lafaz Quran di awal. Jadinya gimana? Quranan Kariman talau tuh. Nah, seperti itu. Itu adalah
tujuannya takdimul maf'ul dengan tujuan li tabarruk, untuk mendapatkan suatu keberkahan. Kemudian juga ini khuduhu fagulu summal jahima sallu. Nah, di sini alasannya li ayatil fasila. Sama kayak tadi, cuma kalau tadi kan apa tadi? Membuang. Jadi kita membuang maf'ul bih dengan tujuan li ayatil fasilah. Nah, ini enggak buang, ini mendahulukan maf'ul bih. Jadi maf'ul bihnya disebutkan, tapi tujuannya sama kayak tadi di ayatil fasilah, biar akhirnya itu berbunyi berbunyi sama berbunyi sama. Contohnya apa di situ? Khuduhu fagulu. Jadi apa sih? Ambillah fagulu dan belenggulah. Kemudian summal jahima saluh. Jadi sebenarnya itu adalah ini dulu teman-teman. Jadi saluhu al jahima. Oke, atau biar ada visualnya saya seperti ya. Oke, bentar. Jadi sebenarnya adalah seperti ini. Summa saluhu uh, al jahima gitu. Jadi khudhu faguluh. Nah, ini sudah fasilah akhir. Jadi berakhiran buluh itu ya, buluh. Nah, berakhiran buluh. Nah, itu sudah akhir fasilah. Jadi kemudian summa saluhul jahim. Sebenarnya seperti itu. Kemudian masukkanlah dia saluhu al jahim pada neraka jahim. Sebenarnya seperti itu. Cuma kan kurang indah ini teman-teman, kurang indah. Sedangkan kita masih bisa membuatnya lebih indah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala ingin Qur'annya terbaca dengan indah. Nah, oleh karena itu di sini dibuatlah summal jahima solu. Di sini al jahima yang sebenarnya jadi maf'ul bih kedua, di solu itu mutaati dua. Punya maf'ul bih pertama, al jahima maf'ul bih kedua. Tapi al jahim letakkan di awal. Jadi khudu fagulu summal jahima solu. Yang asalnya adalah khudu fagulu summa soluhul jahim. Nah, cuma biar fasilahnya sama, bunyinya terdengar nyaman, terdengar enak. Nah, di sana di takdimul maf'ul dalam hal ini lafaz jahim mendahului solu. Nah, seperti itu. Biar bunyinya sama-sama luh di situ ya. Fagulu, solu, seperti itu. Oke, terakhir adalah kenapa sih kita dahulukan maf'ul bih? Yaitu adalah litaladud, karena kita senang aja menyebutkannya di depan. Jadi senang aja. Senang ini beda sama dengan menganggap penting ya. Kalau penting kan berarti ada alasan di sana. Ada alasan, oh penting ini disebutkan nih. Kita merasa mukhatabnya itu harus tahu bahwasanya ini penting, maka disebutkan di awal. Bukan juga untuk tujuan mendapatkan berkah. Alasannya bukan itu, tapi alasannya karena kita senang aja. Kita senang untuk menyebutkannya di awal pembicaraan. Nah, contoh di sini, al-habibah roa itu lagi kasmaran, terus kita bilang al-habibah, nah, kekasih roa itu, saya melihatnya. Sebenarnya dah roa itu habibah. Nah, cuma kita ingin nyebutin habibah dulu. Istriku, istriku. Nah, saya melihatnya gitu. Nah, seperti itu. Jadi disebutkan lebih dahulu maf'ul bihnya, alasannya litaladzuh. Nah, kalau kita mau tarik dari alasan pertama, kenapa sih maf'ul bih disebutkan di awal dari takdimul maf'ul alal fi'lil wa fa'il? Alasannya adalah al fi'li wal fa'il, alasannya dari taksis karena kita ingin mengkhususkan, kemudian dari ihtimam karena kita menganggapnya penting, ditabarruk biar mendapatkan keberkahan di sana, liri ayatil fasilah untuk tujuan keindahan biar akhir fasilahnya sama, kemudian litaladud biar apa namanya karena kita senang aja untuk menyebutkan dia di awal pembicaraan. Oke teman-teman, mungkin untuk bab mutalikot kita cukupkan sampai di sini. Silahkan kalau ada mungkin satu pertanyaan boleh sebelum kita bahas poser. Sebelum kita bahas poser. Akif Fadel mau bertanya? Eh, iya Ustadz, terkait yang tadi contoh iya karena butuh. Jadi ketika Oke. isim domir dikedepankan berarti selalu diawali dengan iya. Berarti misalnya kayak iya hu, iya ki misalnya. Jadi selalu apakah ada tambahan iya?
Apakah Ketika ada tambahan apa? ketika isim domir seperti iyaka Oke. eh, di dikedepankan isim domirnya karena Mhm. litaksis tadi itu apakah selalu ditambahkan dengan tadi apa huruf iya ini? Oh iya, ditambahkan lafat iya gitu maksudnya. Iya, betul. Oke, terima kasih. Itu Akhi Fadel ya. Oke, terima kasih Akhi Fadel. Jadi domir itu kan ada dua macam ya, munfasil dan juga muttasil. Nah, apa sih pengertian domir munfasil? Nah, termasuk iya kayaknya domirnya domir munfasil ya. Jadi domir yang dia terpisah tulisannya nggak nyambung. Nah, dari sini sebenarnya domirnya bukan k doang, tapi iyakanya. Jadi lafat iyaka itu sebagai keseluruhan domainnya. Memang ada yang berpendapat K doang. Nah, cuma yang masyhur itu adalah meliputkan atau mengikutkan iya K. Nah, apa namanya teman-teman? Apa sih domir munfasil itu? Domir yang tulisannya terpisah dan dia bisa menjadi awal pembicaraan. Nah, awal pembicaraan dan bisa terletak setelah ilah. Jadi terpisah bisa jadi awal pembicaraan, bisa juga terletak setelah ilah. Kalau mutasil berarti kebalikan dari tiga yang saya sebutkan tadi. Bersambung, kebalikan dari berpisah, tidak bisa letak di awal kalam, tidak bisa terletak setelah ilah. Nah, itu domir mutasil. Nah, kalau kita ingin mendahulukan maf'ul bihnya, kebetulan maf'ul bihnya berupa domir. Nah, domir mutasil itu kan nggak bisa letaknya di awal. Otomatis kita harus pakai domir yang fasil karena mutasil nggak bisa letaknya di awal. Jadi ini sebenarnya bukan na'buduka terus k-nya kita pindahkan di depan kita tambahkan iya bukan. Jadi secara arti kita pengen bilang aku menyembahmu. Nah, menyembah engkau. Berarti gimana? Engkaunya atau yang dalam bahasa Arab patokannya itu wake ya. Wake mufrad mudzakkar mukhatabnya. Nah, itu berarti harus kita letakkan di depan. Nah, karena kita letakkan di depan, pakai mufrad mudzakkar mudzakkar mukhatab kita nggak mungkin pakai k. Kenapa? K itu mutasil. Mutasil itu nggak mungkin letaknya di depan. Oleh karena itu kita pakai domir munfasil. Nah, domir munfasil mahal nasab yang punya arti atau punya wake sebagaimana wakenya k itu adalah iya k. Gitu. Jadi kenapa bentuknya jadi bisa jadi iya k nggak k aja? Ya alasannya sebenarnya karena kita pengen ngasihnya domir fasil karena nggak mungkin domir mutasil letaknya di nama. Nah, seperti itu. Jadi kalau domir munfasil mahal nasab itu memang harus ada iyanya. Iya kak. Jadi iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna. Jadi kalau domir munfasil mahal nasab. Kenapa kok ini mahal nasab? Karena ini jadi maf'ul bih. Nah kalau mahal rofa nggak usah ada iyanya. Lafaznya beda tapi bukan bukan pakai ka tapi pakai anta. Wa huma hum, iyahuma hunna, anta antuma antum. Nah, jadi saya ulang kenapa di sini pakai iya kah? Karena kita ingin letakkan dia di awal biar ada faedah taksis di sana. Nah, domir mutasil yang berbunyi yaitu k itu kan nggak bisa letaknya di awal, maka kita pilih domir munfasil. Dah, domir munfasil yang dia wakilnya adalah mufrad mudzakkar mukhatab sebagaimana domir k itu adalah iya k atau anta. Tapi karena di sini mahal nasab sedangkan anta mahal rafa, berarti kita pilih yang mahal nasab yaitu iya kak. Seperti itu hasil Fadel. Jadi yang mahal nasab itu pasti ada iyanya, iyahu sampai iya ya, iya nah. Jadi pasti ada iyanya kalau yang mahal nasab. Ya, terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama hasil Fadel. Oke, mungkin cukup satu aja teman-teman. Nanti kalau ada lagi atau Akif Fahmi mau tanya, buka suara, buka sound, mau tanya, buka audio? Enggak ya. Oke, kita ke koser teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di grup. Nanti koser ini kita buka sesi diskusi juga. Oke, sekarang kita bahas koser. Koser ini besok berarti pembahasan terakhir tentang dalam ilmu mani ya. Setelahnya nanti kita bahas bayan sama badai. Nah, jadi setelah ini nanti besok masih ada satu pertemuan lagi terkait ilmu mani. Oke, koser. Di antaranya nanti koser ini kita bahas tiga hal teman-teman. Tarifnya, pengertiannya, apa sih itu koser? Kemudian arkanuhu, rukun-rukunnya,
apa saja yang menjadi rukun-rukun qasar. Kemudian juga aksamuhu. Ada macam apa saja qasar itu? Ada berapa macam? Pertama-tama kita bahas tarifnya terlebih dahulu. Apa sih itu yang dimaksud dengan qasar? Qasar adalah tahsisu syai'in bi syai'in bi turuqin mahsusah. Jadi kita mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan cara-cara tertentu. Nah, makanya tadi saya katakan contoh iya kan abudu itu nanti masuk di pembahasan qasar juga. Kenapa ya? Karena sesuai dengan definisinya qasar, yaitu apa? Mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan cara-cara tertentu. Jadi contohnya iya kan abu tadi kita mengkhususkan bahwasannya yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala atau di situ domir iya kan gitu kita khususkan. Nah, itu adalah salah satu cara mengkoser. Nanti ada berbagai macam caranya, teman-teman. Jadi, qasar itu adalah apa sih? Mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan cara-cara tertentu. Nah, cara-cara tertentu itu gimana? Nah, nanti kita bahas. Itu definisi dari qasar. Selanjutnya arkanuhu, apa saja yang menjadi rukun-rukun atau pembentuk-pembentuk qasar? Jadi ada tiga macam rukun qasar ya teman-teman. Yang pertama maksur, apa itu? Sesuatu yang dikhususkan. Yang kedua maksur aleh, apa itu? Sesuatu yang menerima pengkhususan. Yang ketiga adalah adat qasar sebenarnya. Adat qasar cuma nanti qasar itu nggak semuanya berupa adat. Dan maka di sini kata-katanya sedikit saya apa namanya? Revisi pakai turukul qasar. Cuma sebenarnya kalau bahas rukun itu yang lebih tepat ada tul qasri teman-teman, ada tul qasri. Nah, cuma nanti kita tahu bahwasanya qasar itu nggak selalu menggunakan huruf atau nggak selalu menggunakan adat. Jadi kalau ditanya rukun qasar ada berapa? Jawabannya adalah tiga, maksur, maksur alah sama adat qasar. Adat qasar. Yang pertama adalah maksur, sesuatu yang dikhususkan. Yang kedua, sesuatu yang menerima pengkhususan. Yang ketiga adat qasar. Oke, kita bahas turukul qasri. Cara-cara mengqasar. Nah, cara-cara mengqasar. Mana tadi? Oh ini. Itu ada apa aja sih? Ya. Nah, yang termasuk adat qasar itu adalah ini, teman-teman. Nafi ilah maaf, pajak. Nafi ilah in nama sama ataf. Ataupun adapun di sini itu tidak termasuk adat qasar karena ini lebih ke cara. Jadi cara mengqasar di antaranya adalah taqdimu mahaquhu takhir. Cuma kalau dibahas turuk itu berarti ada semuanya ini masuk. Udah kepejet. Semuanya tadi masuk. Jadi nafi illa masuk, innama masuk, takdim mahakkuhu takhir, mendahulukan lafat yang harusnya diakhirkan itu juga masuk. Kemudian ataf juga masuk. Jadi bagaimana sih cara mengkhususkan? Kita kan tadi belajar tuh. Qasar adalah takhsisu syai'in seterusnya dan seterusnya, yaitu apa? Mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan cara tertentu. Nah, caranya apa saja? Menggunakan nafi yang ditambahkan ilah, menggunakan innama, kemudian takdimu mahakkuhu takhir, kemudian ataf cuma dengan huruf tertentu ini ya, tidak ada huruf yang lain. Jadi huruf yang lain itu di sini tidak bisa untuk mengkoser. Yang bisa untuk mengkoser atau mengkhususkan itu cuma tiga ini, la, bal, sama laki. Nah, kita bahas satu-satu. Cara mengkoser yang pertama yaitu dengan menggunakan nafi diikuti ilah. Di sini contohnya ma ya, tapi sebenarnya nggak harus ma. Pokoknya nafi aja. Berarti bisa laisa, bisa lam, bisa la, dan seterusnya. Contohnya di sini pakai ma ya. Ma zaidun ila katib. Tidaklah Zaid kecuali penulis. Nah, kita kan mengkhususkan bahwasanya Zaid itu ya penulis aja gitu, penulis aja. Mungkin ada yang kira Zaid itu selain penulis juga artis misalnya. Terus kita katakan enggak kok, ma Zaid ila katib. Zaid itu ya hanya apa? Penulis gitu. Itu berarti kita mengkhususkan. Cara mengkhususkannya atau turukul qasrnya dengan apa? Dengan menggunakan nafi yang diikuti dengan illah. Kemudian pakai innama Zaidun katib. Sesungguhnya Zaid itu ya hanya penulis. Innama Zaidun katib. Sesungguhnya Zaid hanyalah penulis. Nah, misalnya ada yang kira Zaid itu
selain penulis juga artis ya. Nah, terus kita enggak kok Zaidun cuma penulis. In nama Zaidun katib. Itu namanya pengkhususan atau koser. Kosernya dengan menggunakan in nama. Cara koser yang selanjutnya adalah apa? Adalah taqdimu mahaqquhu takhir. Mendahulukan lafat-lafat yang harusnya diakhirkan. Di antaranya ini, iya karena butuh harusnya kan fi'il fa'il baru maf'ul bih. Nah, kok di sini apa namanya maf'ul bih dulu baru fi'il. Nah, itu berarti tujuannya adalah qasr untuk mengkhususkan bahwasanya hanya kepada engkau kami menyembah. Nah, pendahuluan lafadz iya kak. Maaf teman-teman, ini salah ketik. Kok iya sih? Harusnya iya kak teman-teman ya. Udah lemot. Intinya iya kak teman-teman. Jadi iya kak nak wudu. Oke, saya hapus saja. Iya kak nak wudu. Oke, iya kan nak butuh. Pendahuluan lafadz iya kan di sini itu berarti dia salah satu cara untuk mengkoser. Berarti hanya kepada engkau kami menyembah. Jadi itu contoh takdim haqqu takhir. Saya kasih contoh satu lagi teman-teman. Yang dia mendahulukan yang harusnya diakhirkan. Sebenarnya sudah kita bahas di musnad ilaih sama musnad kemarin. Harusnya khobar dulu atau mutada dulu? Harusnya mutada dulu baru khobar. Nah, terus kalau khobar dulu, nah itu berarti ada kemungkinan tujuannya adalah untuk mengkoser, tujuannya adalah taksis untuk mengkhususkan. Contohnya apa kemarin? Misalnya ini ya teman-teman, laki hubi, misalnya gitu. Hubi laki dengan laki hubi itu sebenarnya sama aja. Maksudnya apa sama aja? Sebenarnya adalah artinya adalah cintaku milikmu gitu. Cintaku milikmu. Tapi di sini dipilih laki hubi, mendahulukan khobar. Jadi laki itu khobar muqaddam, hubi mutadamu akhor. Mendahulukan khobar, mengakhirkan mubtada. Nah, kenapa tujuannya adalah untuk qasr, teman-teman? Kenapa salah satu cara qasr itu adalah taqdimu mahaqquhu takhir, mendahulukan lafaz yang harusnya dia diakhirkan. Laki yang jadi khobar itu harusnya diakhirkan. Tapi di sini letaknya di awal. Kenapa? Karena kita ingin menunjukkan bahwasannya ya hanya untukmu loh, hobi cintaku. Nah, gitu. Jadi laki hobi laki dengan hobi laki itu secara cita rasa balaghah, cita rasa sastra bahasa Arab, nah itu berbeda. Lebih tinggian mana cita rasanya? Lebih tinggian laki hobi karena ada tahsis di sana, ada koser di sana. Nah, seperti itu. Jadi yang cara al-turuqul qasr yang ketiga, taqdimu ma haqquhu takhir, mendahulukan lafaz yang harusnya diakhirkan. Contoh mendahulukan maf'ul bih yang harusnya letaknya di akhir, terletak setelah fi'il fa'il baru maf'ul bih, tapi letaknya di sini diganti maf'ul bih dulu baru fi'il fa'il. Kemudian laki hubbi harusnya kan jar majrur dulu, maaf jar majrur dulu. Harusnya kan mutada dulu baru khobar, tapi di sini dipilih dibalik khobar dulu baru ada. Tujuannya apa? Tujuannya adalah taksis untuk mengkoser. Nah, seperti itu. Kemudian atof. Nah, kemudian atof. Atof di sini saya ulangi lagi yang bisa untuk mengkoser atau mengkhususkan itu cuma tiga. La, bal, sama lakin. Ya kalau la itu tidak ya, bal sama lakin ya tetapi. Contoh yang pakai la dulu. Al ardu mutaharikah la sabitah. Bumi al-ardu mutaharikah bergerak, la sabitah tidaklah tetap, tidaklah statis, tapi dia tuh bergerak, bergerak terus, tidak diam, tidak diam. Nah, ini mengkhususkan bahwasanya bumi itu hanya bergerak, tidak ada bumi yang sabitah, tidak ada bumi yang tetap. Nah, seperti itu. Hanya bergerak aja, nggak tetap bumi itu bergerak. Kemudian apa contoh lagi bal? Apa tuh? Mal fakhru bil mal. Balil ilmi, tidaklah suatu fakhr kebanggaan itu dengan harta, tapi bangga itu bil ilmi dengan ilmu. Suatu kebanggaan itu enggak dengan harta, tapi hanya dengan ilmu. Jadi seolah-olah itu ada pengkhususan di sana. Kebanggaan itu harusnya hanya dengan ilmu, enggak bisa bangga dengan
harta. Jadi cita rasanya itu cita rasa pengkhususan di situ. Kemudian lakin, contoh sama teman-teman, cuma beda pakai adatnya saja. Mal fakhru bil mal, lakin bil ilmi. Tidaklah suatu kebanggaan itu pakai harta benda, tapi dengan apa? Dengan pengetahuan kita. Jadi kita itu ingin mengkhususkan ilmu dibanding apa namanya harta benda. Sini. Oke, nah yang tercetak tebal itu maksur. Tadi kan kita belajar bahwasanya arkanul qasar itu ada tiga macam, maksur, maksur aleh, sama adat qasar. Nah, kalau di sini contoh yang pertama ini ma sama illa itu adat qasar. Ma illa adat qasar. Zaidunnya yang kata tebal itu berarti maksur, sesuatu yang dikhususkan. Nah, berarti yang katibun itu namanya maksur, maksur aleh. Kemudian yang inama, inamanya itu adat qasar. Nah, zaidunnya itu berarti maksur. Ingat yang tercetak tebal itu maksur. Katibun itu sebagai apa? Sebagai maksur. Nah, nah kalau yang takdim mahakul takhir itu nggak ada arat kosernya teman-teman ya, cuma cara aja ya. Nah, berarti na'budu itu namanya maksur, iya kan namanya maksur, alai dan seterusnya yang menggunakan atof baiklah, bal sama lakin. Intinya yang la balakin itu ada koser, nanti yang tercetak tebal itu berarti adalah maksur. Nah, yang enggak berarti maksur aneh. Oke, kita jeda dulu sejenak. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Mungkin satu pertanyaan, karena kita sudah jam setengah sembilan ternyata ya. Satu pertanyaan boleh sebelum kita ke aksamuhu. Nanti kalau ada pertanyaan lain boleh di grup. Ada pertanyaan nggak, Akhi Fadel, Putih Indi, Akhi Fahmi, sebelum pembahasan terakhir terkait macam-macam koser. Akhi Fadel mau bertanya lagi? Oh ya maaf Ustaz, ini apa bedanya apa sebenarnya Ustaz? Sesuatu yang dikhususkan dengan sesuatu yang menerima pengkhususan kan seolah-olah terdengar sama ya? Iya, maksudnya itu sebenarnya apa namanya ya? Oke, saya coba jelaskan ya. Sebenarnya mungkin teman-teman paham, cuma memang itulah pentingnya kita itu tahu bahasa Arab, teman-teman ya. Nah, saya rasa nanti teman-teman ini gampang paham kok. Nah, cuma memang untuk menerjemahkan bahasa Indonesia itu agak agak susah. Jadi mencari padanan yang tepat tuh agak susah. Iya, Oke, iya. contoh di sini teman-teman. Ma Zaidun ila katib. Tidaklah Zaid itu adalah seorang atau hanyalah seorang penulis. Atau kita ambil contoh yang pendek aja ya. Innama Zaidun katib. Sesungguhnya Zaid itu hanyalah seorang penulis. Nah, Zaid itu namanya maksur, sesuatu yang dikhususkan. Nah, ya, sesuatu yang dikhususkan. Zaid itu yang dikhususkan. Dikhususkan terhadap apa? Terhadap dia, bahwasanya dia hanyalah seorang penulis gitu. Jadi kita ingin mengkhususkan Zaid hanyalah penulis. Nah, penulis itu namanya maksur aleh. Nah, Zaidnya itu namanya maksur. Contoh lagi misalnya apa misalnya cintaku hanya padamu atau ini tadi ya, ini aja tadi ya. Laki hobi, cintaku hanya untukmu. Nah, cintaku hanya untukmu. Nah, berarti yang dikhususkan apa? Oh, cinta. Ah, berarti hobi itu namanya adalah maksur. Nah, terus yang mendapatkan pengkhususan atau yang menerima apa? Ya kamu, laki, untukmu gitu. Jadi saya rasa teman-teman sudah mulai bisa membedakan. Nah, cuma memang mencari terjemahan maksur aleh atau maksur itu agak susah. Nah, karena seolah-olah ini dari cara penterjemahannya itu sama, itu sama. Jadi sebenarnya saya agak setuju sebenarnya untuk maksur-maksur aleh itu nggak usah diterjemahkan karena jatuhnya agak membingungkan. Seperti di Nahwu ya teman-teman. Di Nahwu itu kan kita kenal istilah mudhaf, mudhafun ilaih. Itu kan kita nggak usah nerjemahin, nggak usah diterjemahkan karena kalau diterjemahkan ya nanti mirip-mirip mudhof yang disandarkan, mudhofun ilaih yang disandarkan kepadanya. Tapi tanpa pun diterjemahkan kita sebenarnya udah paham. Jadi misalnya kitab Zaidin, nah, kitab itu namanya mudhof karena dia dibuat tempat bersandar. Ilaihi itu yang disandarkan kepada mudhof tadi, nah, mudhofun ilaihi. Nah, jadi kalau diterjemahkan mudhof yang disandarkan, mudhofun ilaih yang disandarkan kepadanya. Seolah-olah itu apa sih bedanya yang disandarkan, yang disandarkan kepadanya, seolah-olah mirip. Nah, meskipun kita tahu bedanya. Ini pun sama teman-teman. Sesuatu yang dikhususkan sama sesuatu yang menerima pengkhususan. Allah itu kan berarti kan atas dia, gitu. Atas dia. Jadi dia itu yang menerima pengkhususan. Nah,
Gimana? Agak bulat gak Akif Hadal? Paham, Pak Ustadz. Paham ya? Siap. Nah, cuma emang uh, penerjemahan kita itu agak susah. Nah, agak susah. Seperti mudah-mudah filah tadi. Nah, jadi emang sebenarnya agak setuju nggak usah diterjemahkan. Karena kadang-kadang malah membingungkan pelajarnya. Jadi cukup, oh ini mudah finilah, ini maksur alaih gitu. Cuma kenapa di sini saya memilih untuk menerjemahkan meskipun itu ya, karena kalau mudah-mudah itu susunannya jelas, yaitu apa? Mudah di depan, mudah finilah di belakang. Nah, kalau maksur-maksur alaih itu nanti tergantung pakai cara yang apa. Kalau pakai cara nafi'ilah, pasti maksurnya di depan. Pakai nama pasti maksurnya depan. Kalau pakai takdim mahku takhir maksurnya pasti di belakang. Nah, jadi susunannya itu gonta ganti. Oleh karena itu coba nanti diterjemahkan dulu, terus dirasakan ini mana sih yang dikhususkan, mana sih yang mendapat khususan. Nah, nanti coba diraba-raba dulu. Nah, setelah diraba-raba nanti setelah terbiasa sebenarnya nentuin maksur-maksur Allah itu nggak susah gitu. Jadi saya pertimbangan saya terjemahkan ya karena susunannya itu berubah-ubah. Ada yang maksud depan, maksud Allah di belakang, ada yang maksudnya di belakang, maksud Allah ini di depan. Tergantung cara pengkosorannya pakai apa. Kalau mudhaf ilah itu kan pasti mudhaf dulu, baru mudhafun ilah. Nah, itu teman-teman. Jadi coba nanti dilatih aja. Jadi intinya yang dikhususkan itu namanya maksud. Nah, yang mendapat terhadap pengkhususan itu namanya adalah maksurun aneh. Ya, mungkin agak bulat tapi nanti coba dilatih saja. Oke, pembahasan terakhir yaitu terkait macam-macam koser. Ini ada dua pembagian ya. Jadi tergantung dari sudut pandang apa. Yang pertama, bi tibari torofain. Nah, dari dua sisinya, torofnya, dua ujungnya. Nah, torof dari koser itu apa? Ya, tadi ini. Jadi adat kosor itu kan nggak selalu ada. Adat kosor itu nggak selalu ada. Jadi dua torofnya yang penting apa? Maksur sama maksur aleh. Namanya dua torof. Makanya jadi torofain kan. Jadi berdasarkan maksur sama maksur alehnya, kosor dibagi jadi dua. Yaitu apa? Kosrul mausuf ala sifat. Mengkosorkan mausuf kepada sifat. Nah, mengkosorkan mausuf pada sifat. Jadi yang jadi maksur itu adalah mausuf yang menjadi maaf, maksur menjadi mausuf gitulah. Maksur menjadi mausuf kemudian berupa bukan menjadi ya. Maksur berupa mausuf, maksur aleh berupa sifat gitu. Atau simpelnya kalau pakai ma'ilah itu berarti mausuf dulu baru sifat gitu. Contohnya apa di sini? Jadi ada dua ya, koser mausuf ala sifat, koser sifat alal mausuf. Kalau koser mausuf ala sifat, itu nanti ranahnya adalah ranah memuji. Ranahnya ranah memuji. Jadi misalnya, ma zaidun illa, oh kebalik di sini teman-teman, maaf. Ininya kebalik. Uh, 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 jadi yang harusnya di sini itu ranah pujian itu di sini. Oke, ranah penyempit. Oh ini saya hapus saja. Kebalik teman-teman. Nah, nanti tak edit ya PDF yang saya kirim ke teman-teman. Ini harusnya ranahnya adalah ranah, yang ini ranah pujian. Yang ini baru ranahnya penyempitan. Oke, teman-teman, saya ulang ya. Dengan menimbang atau dengan memperhatikan dua torofnya, koster itu ada dua macam. Koster mausuf ala sifat. Jadi kita yang jadi maksur itu adalah mausuf. Mausuf itu apa yang disifati. Nah, mungkin saya beri pemahaman terlebih dahulu. Maksud dari mausuf sifat di sini tidak seperti mausuf sifat dalam pembahasan nahwu. Jadi bukan harus susunan naat mana itu bukan, tapi subjek predikat. Jadi subjek itu di sini namanya mausuf atau gampangnya itu subjek itu mausuf, sifat itu adalah predikat. Nah, itu namanya teman-teman.
Jadi koser mausuf ala sifat itu ya kalau dalam bahasa Indonesia simpelnya adalah kita mengkhususkan subjek terhadap predikat gitu. Kalau yang koser sifat alal mausuf berarti kita mengkhususkan predikat terhadap subjek. Kita mengkhususkan jabatan terhadap subjek. Nah, ini saya coba untuk mencari dalam bahasa Indonesia teman-teman. Tapi simpelnya seperti itu. Intinya apa namanya ketika koser mausuf ala sifat itu berarti subjeknya itu dikhususkan. Nah, ketika sifat al mausuf berarti predikatnya, jabatannya itu yang dikhususkan. Nah, kalau dari segi cita rasanya untuk qasr mausuf ala sifat itu dia ranah untuk menyempitkan. Contoh, ma Zaid ila katib. Zaid itu hanya penulis gitu. Tidaklah Zaid itu hanyalah penulis, bukan artis, bukan pelukis. Nah, itu berarti kan ranahnya ranah penyempitan. Jadi kalau qasr mausuf ala sifat, dia ranahnya itu menyempitkan. Hanya ini loh dia itu gitu. Dia itu hanya penulis loh, enggak yang lain. Gitu. Jadi kalau qasr mausuf ala sifat itu ranahnya ranah penyempitan. Nah, kalau qasr sifat alal mausuf itu ranahnya memuji. Jadi predikatnya nanti yang sebagai maksur. Contohnya gimana? Mal katib ila Zaid, tinggal dibalik. Enggak ada penulis kecuali Zaid. Nah, ini berarti ranahnya kan memuji. Enggak ada penulis kecuali Zaid. Nah, jadi kalau qasr sifat alal mausuf itu ranahnya memuji. Jadi sebenarnya cara mendeteksinya ini sifat al-mausuf atau mausuf al-sifat. Nah, itu tinggal lihat maksurnya aja teman-teman. Kalau maksurnya berupa sifat atau simpelnya kalau dalam bahasa kita jabatan predikat. Nah, itu berarti adalah qasar sifat al-mausuf. Nanti secara arti pasti dia memuji. Gak ada penulis kecuali Zaid gitu. Gak ada guru kecuali gak ada guru yang pintar misalnya kecuali Zaid misalnya dan seterusnya. Kalau sedangkan mau supaya sifat itu ranahnya menyempitkan. Tiadalah Zaid kecuali penulis. Nah, itu kan menyempitkan. Zaid itu penulis aja loh, nggak yang lain loh. Nah, gitu. Nah, itu berdasarkan dua torofnya. Kemudian bi'tibaril hakikoh. Berdasarkan hakikatnya, pengkhususan ini sesuai realita nggak sih gitu. Nah, kalau sesuai realita nanti disebut dengan koser hakiki. Kalau ternyata masih debatable, bisa diperdebatkan atau bersifat apa namanya nisbi atau relatif. Nah, berarti nanti namanya koser idofi. Antara A sama B bisa beda pendapat, berarti kosernya koser idofi. Tapi kalau hakikatnya memang seperti itu berarti namanya koser hakiki. Nah, gitu. Contoh koser hakiki yang sesuai dengan realitas itu adalah apa? La ilaha illallah. Ini kan memang la ilaha illallah. Maksudnya adalah tiada Tuhan selain Allah. Realitanya gimana? Realitanya memang demikian. Nggak ada Tuhan selain Allah. Atau misalnya di kelas ini, misalnya yang hadir kita bertiga nggak ada cewek ya. Misalnya tadi ada cewek, misalnya Ukti Nala misalnya ya. Nah, jadi nggak harus contoh la ilaha illallah, yang penting sesuai realita. Misalnya tidak ada yang hadir hari ini, tidak ada murid perempuan yang hadir hari ini kecuali Uktinala misalnya gitu. Nah berarti itu sesuai dengan realita nggak? Sesuai dengan realita. Berarti namanya adalah koser hakiki. Jadi nggak harus contohnya sebenarnya la ilaha illallah. Pokoknya asal realitanya memang demikian, itu berarti kosernya koser hakiki. Nah gitu. Nah, kalau koster idofi itu berarti gimana? Dia itu bersifat relatif, teman-teman. Bisa iya, bisa enggak. Nah, gitu. Nah, nanti koster idofi itu dibagi jadi tiga macam. Nah, ada koster kolab, ada koster ta'in, ada koster ifrad. Contoh, di sini jadi tergantung ya, tergantung sudut pandangnya. Contoh, ma zaidun ila alim. Eh, tiadalah Zaid. Nah, ini berarti koser apa kalau dilihat dari torofain? Ini berarti kosernya karena Zaid dulu, alimnya baru kemudian, berarti kosernya adalah koser mausuf ala sifat. Berarti ranahnya penyempitan. Nah, gitu. Ranahnya penyempitan. Contoh, tiadalah Zaid kecuali ilmuwan atau orang alim. Nah, tiadalah Zaid kecuali orang orang alim. Nah, bener nggak Zaid itu memang hanya orang alim aja, bukan yang lain gitu. Nah, di sini kosernya idofi karena belum tentu iya. Nah, belum tentu iya.
Nah, maka di sini ada tiga macam. Yang pertama qasr qalb, yang kedua qasr ta'in, yang kedua qasr ifrad. Dari contoh ini itu bisa terbagi dari tiga macam ini. Kapan disebut dengan qasr qalb contoh ini? Yaitu tergantung mukhatabnya. Tiga-tiganya tergantung mukhatab. Disebut qasr qalb kalau lawan bicara kita itu, kalau ini kan beda teman-teman. Kalau ini baik yang berbicara ataupun lawan bicara itu sudah sama-sama tahu secara realitas ya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau ini masih relatif antara mukhatab dan juga mutakalim itu masih ada perbedaan pendapat. Nah, disebut dengan qasr qalb itu kalau si mukhatab idza kana mukhatab ya taqidul aqs. Kalau si mukhatab itu meyakini sebaliknya. Sebaliknya gimana? Berarti Zaid itu sebenarnya nggak alim gitu. Sebaiknya nggak alim, meyakini sebaliknya. Nah, terus dikatakan enggak kok Zaid itu ya hanya orang alim. Nah, dia tuh nggak yang lain tapi dia alim gitu. Jadi itu namanya adalah qasr qasr qalb. Kalau qasr ta'yin itu idakan al mukhatab ya taraddad. Kalau target mukhatabnya ragu, 50-50 ya, 50-50. Mukhatabnya ragu-ragu. Zaid itu memang benar hanya ilmuwan enggak sih gitu. Dia ragu-ragu tuh. Nah, terus kita katakan nah Zaid ila alim. Nah, kalau mukhatabnya atas dasar ragu-ragu tadi, itu berarti namanya adalah qasr ta'yin. Terus kita tentukan enggak, ya ini benar Zaid itu hanyalah orang alim. Nah, itu berarti kosernya, koser tayin karena kita menentukan. Kalau koser kolok kita membalik gitu. Membalik pendapat dari yang sebaliknya tadi yang dikira oleh mukhatab. Jadi tergantung sudut pandang mukhatabnya. Kalau mukhatabnya ragu-ragu, nanti namanya koser tayin. Kalau mukhatabnya ini ternyata pakai sa teman-teman. Kalau mukhatabnya itu berkeyakinan tapi berkeyakinannya sebaliknya, itu berarti namanya adalah koser tak koser kolab. Serkolab. Nah, seperti itu. Oke. Yang terakhir adalah qasr ifrad. Kapan disebut dengan qasr ifrad? Kalau idza kana al-mukhatab ya'taqid syirkah. Mukhatabnya itu meyakini nggak cuma Zaid itu nggak cuma alim. Syirkah itu berarti kan persekutuan. Zaid itu nggak cuma alim, yang alim yang alim maaf. Zaid itu juga pelukis misalnya, juga yang lain dan seterusnya. Nah, itu berarti qasrnya adalah qasr ifrad. Nah, Qasrnya ada qasr ifrad. Enggak kok Zaid itu memang cuma orang alim aja gitu. Zaid itu memang cuma orang alim aja, enggak yang lain. Itu namanya adalah qasr ifrad. Jadi kalau yang idofi itu enggak sepakat semua karena realitanya bisa diperdebatkan. Tapi kalau yang hakiki itu realitanya memang sedemikian rupa. Nah, qasr idofi nanti dibagi tiga macam. Ada qasr qalb, ta'yin, ifrad. Tergantung sudut pandang awal dari si mukhatab. Kalau mukhatab berkeyakinan sebaliknya, namanya qasr qalb. Kalau mukhatab berkeyakinan, maaf berkeyakinan. Kalau mukhatabnya ragu-ragu, iya enggak sih, iya enggak sih, itu namanya adalah qasr ta'yin. Kalau mukhatabnya itu meyakini di sana enggak cuma satu, nggak cuma satu. Zaid itu ya nggak cuma alim lah, ya itu ya apa namanya, bisa gambar juga misalnya, bisa nulis juga, katib juga. Nah, itu berarti namanya adalah qasr ifrad. Ucapan kita Zaid itu enggak kok, enggak penulis kayak yang lain, itu ya cuman cuma alim aja gitu. Kalau mukhatabnya berkeyakinan tadinya Zaid itu bisa nulis juga, terus kita katakan enggak cuma alim, itu berarti namanya adalah qasr ifrad. Seperti itu. Oke teman-teman, sudah selesai pembahasan pasar kita. Ternyata 1 jam lebih sedikit ya. Nggak apa-apa, pembahasannya lagi asik. Satu pertanyaan boleh sebelum tutup teman-teman? Atau kalau nggak ada berarti langsung ditutup saja. Ada pertanyaan nggak Akif Fadel sama Akif Fahmi? Saya boleh tanya lagi Ustaz? Oke, Satu. boleh, boleh sekali. Jadi kan ke counter kolab itu kalau kita misalnya menolak pernyataan orang yang kita ajak bicara. Jadi kayak Bagus. si Mokhotob tadi Mm-mm. eh, menolak si mutakalim ya berarti ya. Benar, berkeyakinan sebaliknya Zaid gak alim gitu. Iya, terus kemudian yang ifrat tadi yang terakhir dia juga menolak pernyataan dari yang diajak bicara ya. Tapi Eh, enggak, dia tuh sepakat. Iya, Zaid alim, cuma nggak cuma alim gitu. Yang lain juga gitu. oh, berarti sepakat ya. Siap-siap. Oke. Ya, Oke, oke, siap.
Paham, Ustaz. Oh, paham. Oke, alhamdulillah. Oke, kalau paham kita cukupkan. Alhamdulillah materi hari ini membahas terkait mutalikot, qasas sudah selesai. Sampai jumpa besok di pertemuan terakhir terkait pembahasan ilmani. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis dan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu syukran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.